أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Ibu semua, kita mulai Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah An-Nur yang berbahagia, khususnya jamaah Majelis Studi Al-Quran An-Nur, pada malam hari ini kita coba untuk melanjutkan diskusi kita. Pada paket pertama dulu itu ada 5 kali pertemuan ya dengan saya, kita bicara tentang mengkonstruksi kesolehan diri, gitu ya. Di situ saya mencoba untuk membantu kita bagaimana supaya kita mampu mengkonstruksi kesolehan diri kita dengan saya membawa dengan pendekatan behavioristik ya, dengan pendekatan teori perilaku yang berangkat pada pengetahuan dan sikap. Nah, sikap yang kita tekankan ketika itu adalah dengan berangkat dari Al-Qasas 77 ya. Nah, itu yang dulu kan. Nah, kemudian tetap di situ, tapi saya bawa di akhir itu dengan konsep kesadaran diri kan. Nah, untuk yang paket saat ini, saya ingin mencoba Bapak Ibu semua untuk berdiskusi terkait tentang bagaimana memanage diri kita menjadi seorang Muslim. Persoalannya adalah begini, Al-Quran mengatakan udkhulu bisilmi kafah. Ya, kita harus menjadi Muslim yang kafah, totalitas, ya, nggak bisa separuh-separuh gitu kan. Nah, oleh karena itu ketika kita menyatakan diri kita sebagai seorang Muslim dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sebenarnya secara tidak langsung kita sudah mengikat diri kita dengan norma-norma dan ajaran-ajaran Islam. Ya. Kita nggak bisa lagi menjadi orang bebas, terikat di situ. Ya. Artinya kita menundukkan diri kita kepada aturan-aturan Allah. Semuanya, bukan hanya persoalan ibadah, tapi semua dimensi atau semua sisi kehidupan kita itu harus disesuaikan, harus diacu dengan ayat-ayat Allah, diacu dengan ajaran Allah. Mau kita berpolitik, kita berekonomi, kita melakukan kegiatan apapun juga, itu semua harus masuk ke dalam realitas aturan Allah. Kita nggak bisa menghindar. Nah, kalau ada orang yang menginginkan bahwa Islam itu hanya ibadah, urusan yang lain itu adalah urusan yang lain. Kalau bahasa sekarangnya itu adalah disebut sebagai orang-orang yang mencoba untuk memisahkan agama dengan kehidupan lain di luar ibadah gitu ya. Kalau menurut saya, kalau itu nggak bisa, kita nggak bisa separuh-separuh masuk Muslim, itu nggak bisa gitu kan. Kalau kan separuh-separuh ya sudah, nggak usah saja masuk Islam gitu. Nah, disinilah langkah berpikir saya itu ada di situ sebenarnya, Bapak Ibu semua. Kemudian berikutnya itu adalah kita di dalam beragama Islam itu nggak cukup hanya dengan pengetahuan. Kenapa? Karena pengetahuan itu belum tentu akan wujud ke dalam tingkah laku. Banyak kita yang tahu, Pak. Banyak orang yang tahu. Contoh konkret aja lagi nih, Pak. Kalau kita tanya kepada seorang perokok ya, Pak. Sorry Pak, alhamdulillah. Nah, itu kira-kira rokok itu bahaya nggak gitu? Pasti dia bilang bahaya, tahu dia, tapi dilakukan juga. Itu menunjukkan pengetahuan itu tidak mutlak wujud ke dalam satu bentuk tingkah laku. Terus kita tanya juga kepada saudara-saudara kita, maaf, yang masih belum rutin sholatnya, belum patuh sholatnya. Kita tanya, Bapak ninggalin sholat, dosa nggak? Pasti dia bilang dosa. Dia tahu tuh kalau itu dosa. Tapi kenapa dia masih? Nah, ini problem berikutnya, Pak. Nah, oleh karena itu, bagaimana sebenarnya kita mewujudkan diri kita?
Jadi saya melihat secara umum, walaupun mungkin kita yang ada di dalam masjid ini levelnya sudah berbeda ya. Jadi kalau saya katakan di sini adalah manajemen diri Muslim, kita mencoba mengasesmen diri kita dulu. Kita posisinya di mana nih? Sebagai seorang Muslim, kalau kita lihat posisi kita di mana? Kemudian bagaimana kita, apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan lebih jauh lagi ke level berikutnya gitu kan? Ini yang ingin saya coba untuk yang saya istilahkan dengan memanage atau bagaimana memanajemen diri kita menjadi seorang Muslim yang kafah itu gitu kan? Oke. Untuk itu saya mencoba masuk di sini. Nah, menjadi seorang Muslim yang kafah paling tidak itu bagaimana basis tauhid, ekspresi ibadah, muamalah, mengoptimalkan diri kita sendiri dan prestasi kita. Nah, terlalu kecil ya Pak ya. Nah, maju aja nggak apa-apa. Paling tidak di 5 ini menjadi basisnya. Kemudian dia akan jadi indikator. Tauhid itu indikatornya apa? Bagaimana? Jadi kalau tauhid itu artinya qul huwallahu ahad, kita khawatir berhenti di pengetahuan. Itu tadi. Jadi kalau hanya kita sekedar pengetahuan, tahu saja Allah itu satu, Allah itu kuasa, Allah itu adalah maha agung, Allah itu maha mulia, pengetahuan Pak. Tapi betulkah kita mewujudkan dalam diri kita bahwa Allah itu betul-betul kuasa? Nah, untuk mewujudkan ini, disitulah wujud daripada tauhid dalam diri kita, itu indikatornya itu adalah lillah, biiznillah, mardatillah. Ini 3 wujud tauhid yang harus ada di dalam diri kita. Ya. Kemudian ekspresi ibadah. Ekspresi ibadah itu kita tidak hanya persoalan kita sholat, puasa, zakat, haji. Tapi apakah itu wujud ke dalam tingkah laku kita? Ya. Nah, itulah muncul di situ ada ittiba, yaitu bagaimana kita melaksanakan ibadah tersebut sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian dia akan muncul amal soleh. Artinya ibadah itu diikuti dengan amal soleh, bukan hanya ibadah biasa. Bukan hanya ibadah ritual formal. Ya. Ya. Jadi kalau boleh saya berikan, ya ini penjelasannya gitu ya. Jadi ekspresi ibadah itu harus menunjukkan sikap ittiba, yaitu mengikuti tuntunan Al-Quran dan hadis. Jadi satu ibadah itu tanpa adanya keterangan yang jelas dalam 2 sumber pokok Islam, itu otomatis batal. Nah, kemudian harus diikuti dengan aktivitas-aktivitas amal soleh. Nah, aktivitas amal soleh ini kan sudah pernah kita bicarakan ya ketika yang lalu ya, bagaimana indikator amal soleh itu, indikator kita jadi orang soleh itu seperti apa gitu kan. Nah, kemudian dalam muamalahnya seperti apa? Indikatornya itu adalah kita menjadi yang disebut dengan khairul bariyah, gitu kan. Itu menjadi sebaik-baik manusia, sebaik-baik pribadi. Nah, kemudian dia menjadi kumpulannya, akumulasinya akan menjadi khairul ummah. Kemudian bagaimana kita mengoptimalisasikan diri kita sebagai SDM, sebagai sumber daya insani ya. Saya masih menggunakan SDM manusia di sini. Itu memunculkan ukhuwah, ta'awun, takaful. Kemudian mencapai prestasi yang lebih baik lagi sebagai seorang pribadi muslim. Itu kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi setiap indikator ini sebenarnya itu di dalam ayat Al-Quran itu sudah ada, sudah dijelaskan gitu kan. Nah, kemudian nanti bagaimana setiap indikator ini kita nilai nanti, posisi kita di mana? Positioning kita di mana gitu. Setelah ketahuan positioning kita, apa yang harus kita lakukan untuk bergeser, untuk yang lebih baik lagi. Ini yang saya katakan dengan bagaimana kita memanage diri kita menjadi seorang muslim yang kafah. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin kita untuk sesi yang ini kita hanya berbicara dulu tentang tauhid dan ekspresi ibadah saja. Yang muamalah dan berikutnya mungkin minggu berikutnya Pak. Karena terlalu malam nanti kita selesainya kalau semua kita selesaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kalau lillah itu kan di dalam Al-Quran ini bagaimana kita lillah? Tadi kita sebutkan bagaimana
semua aktivitas hidup kita itu berdasarkan keyakinan bahwa apa yang kita lakukan hanyalah karena Allah dan hanyalah untuk Allah. Apapun juga, bukan hanya persoalan ibadah. Nah, ini kan ayatnya jelas di surat Al-An'am 162-63. Bahkan ini bagi sebagian kita ya, ada yang berbeda pendapat ya. Ini dijadikan sebagai doa iftitah kan di dalam sholat. Inna sholati, sungguhnya sholat saya ini, wa nusuki, ibadah saya, wa mahyaya, kehidupan. Di kehidupan ini luas, Pak. Ya, bukan hanya mulai dari kita bangun tidur, sampai kita tidur lagi, bahkan saat kita tidur pun, adalah bagian dari kehidupan kita. Semua itu adalah lillahi rabbil alamin. Hanyalah karena Allah dan untuk Allah dan milik Allah. Bagaimana kita menghadirkan itu di dalam pikiran kita? Sekarang kita menghadirkan taklim seperti ini dan saya menjadi narasumbernya. Jadi dalam pikiran saya lillah. Ya, lillah aja. Ini karena Allah ini kita melakukan. Kenapa kita katakan ini karena Allah itu? Apa yang saya lakukan ini adalah bagaimana kita sama-sama berbagi pengetahuan di sini, nanti kita berdiskusi. Ya, mungkin saya juga kurang, ya kan? Inilah karena untuk Allah ini. Sehingga kita mengatakan la syarika lahu wa bidzalika. Dan kita tidak ada syarikat, tidak ada campur tangan kekuatan lain apa lain dalam diri kita. Ya. Oleh karena itu kita siap untuk menerima segala macam perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah dia, ya, itu adalah karena memang Allah. Jadi kalau dikatakan tadi sholat, semua ibadah, wa nusuki, wa mahyaya. Semua kehidupan kita dari A sampai Z itu, ya, itu adalah untuk Allah. Bahkan mati kita pun adalah karena Allah. Itu yang selalu harus ditanamkan. Jadi apapun yang aktivitas kita, sekecil apapun, itu di dalam memori kita, adalah lillah. Itu menghadirkan tauhid di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang saya katakan, tauhid bukan hanya sekedar mengatakan bahwa Allah itu satu, Allah itu kuasa, Allah itu maha segala macam maha itu kan pengetahuan. Bahkan kita mungkin bisa menghafal 99 sifat Allah, tak? Itu jadi pengetahuan. Tapi apakah itu wujud nggak di dalam memori kita? Di dalam pikiran kita ketika kita melaksanakan sesuatu. Inilah, saya contohkan gini. Ketika kita sholat, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Itu dalam pikiran kita apa? Wujud nggak dalam pikiran kita pada saat itu adalah segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Ada nggak dalam pikiran kita menyebut itu? Ketika menyebut itu. Kalau tidak, berarti Allah nggak hadir. Jadi menghadirkan Allah di dalam diri kita, ya, pada saat apapun yang kita lakukan. Sekalipun hanya memindahkan paku atau duri dari dari jalan ke pinggirnya, supaya orang tidak. Ini lillah Allah. Kemudian baru biiznillah. Apa yang kita lakukan itu semua itu adalah atas kekuasaan Allah. Jadi kita ini hanya menjalankan, tapi tidak berarti juga bahwa kita itu adalah robot Allah, enggak. Kita punya kemampuan berpikir. Kita kemampuan untuk berusaha melakukan sesuatu. Tapi segala sesuatu itu adalah biiznillah, atas izin Allah. Ini dalam Quran surat Ali Imran disebutkan, walillahi mulkus samawati wal ard. Allah lah yang memiliki semua langit dan bumi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia berkuasa terhadap segala apapun juga. Ya kadang-kadang kita nggak tahu. Kita udah berusaha segala muncul semaksimal mungkin, tapi ternyata apa yang terjadi? Kadang-kadang hasilnya di luar dugaan kita. Di luar apa yang kita, bagaimana kita mengekspresikan itu? Ya, inilah kehendak Allah. Inilah yang terbaik menurut Allah bagi saya. Tapi kalau kita mencoba, ya Allah, apalagi sih kok bisa begini sih, kok bisa begitu mana? Ini yang sering menjadi apa namanya? Kalau kita selalu menyesali suatu kejadian, tidak dikembalikan kepada Allah, ini bukan lillah. Sehingga kita tidak mengakui
bahwa apapun yang sudah terjadi itu adalah atas kehendak Allah. Tapi di situ memang kita diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan oleh Allah itu untuk berusaha. Kita bekerja, kita berusaha semaksimal mungkin, tapi izin Allah menyatakan beda. Ini kalau saya Bapak Ibu yang berbahagia. Dua hal yang pernah saya alami yang ini benar pengalaman pribadi. Pertama itu adalah mati, meninggal. Jadi ketika ayah saya sakit, itu saya ditelepon oleh kakak saya yang sudah duluan pulang, maksudnya duluan ke rumah. Saya belum ada kesempatan, ya karena masih sakit ya. Malam itu ditelepon. Kalau ingin masih bertemu dengan ayah, malam ini juga kalau ada pesawat kamu pulang. 24 jam divonis oleh dokter. Dan vonis dokter di rumah sakit 24 jam umur ayah saya itu diiyakan oleh kakak saya. Maaf, kebetulan kakak saya juga dokter, 2 orang. Oh iya, setuju. Makanya ditelepon saya, kamu pulang. Pulanglah saya. Dalam bayangan saya, ketika saya pulang, datang ke rumah, itu sampai di rumah tuh lah ngelihat orang ramai gitu. Itulah bayangan saya. Tapi kok sepi-sepi saja? Nggak ada apa-apa. Yang ada hanya keluarga gitu. Ayah saya masih hidup. Tapi memang kondisi tidak sadar. Seminggu kami kumpul di rumah, ya. Di hari ke-7, ayah saya itu bereaksi ketika diteteskan teh manis di bibirnya, langsung dia sedot. Wih, yang sudah divonis 24 jam. Kakak saya kena dia diambilnya pentol korek di ininya bagian jari paling bawah, jari kaki. Karena itu meninggal itu kan dari bawah ya. Dari kaki. Tapi bukan yang tusuk gigi ya, Pak. Pentol korek kan nggak tajam ya. Ketika ditusuk, itu kakinya langsung ditarik. Berarti sarafnya hidup, Pak. Berarti dia rasanya kan. Dari situ, Pak, itu lebih kurang 7 hari masih makin lama makin baik. Ketika dipanggil langsung melek, Pak. Maaf, Bapak. Itu semuanya terjadi itu adalah sebulan setelah itu baru saya meninggal. Artinya vonis dokter yang 24 jam itu, dan itu diiyakan secara ilmu pengetahuan secara medis, ini takdir Allah. Yang kedua yang pernah saya alami juga, ketika anak saya yang kedua mau lahir gitu, itu sudah bukaan bla 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 gitu, bolak-balik ke rumah sakit, nggak lahir-lahir gitu. Dokternya bilang apa? Kalau mau dengan saya juga membantu kelahiran, hari ini juga sesar. Pilih antara dua. Kalau nggak dengan saya, nggak apa-apa. Silakan di rumah sakit itu juga. Karena saya mau berangkat besok ke Australia. Saya tinggal putuskan. Muncul, yaudah sesar. Jadi siapa yang menentukan sebenarnya? Padahal bilangan seharusnya itu adalah sehari 2 hari lagi katanya mau lahir. Tapi tiba-tiba dia harus berangkat cepat. Ini memang bismillah. 2 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kan, saya sudah siapkan materi antara ya, istilahnya Pak Muhtar, karena saya belum buat paket seperti ini. Pak Farid tetap aja lah ngaji gitu kan, ada paket materi antara aja, oke, saya sudah siapkan. Saya siapkan ketika itu adalah materinya itu adalah kita bicara tentang tafsir Al-Ma'un. Tiba-tiba saya nggak sanggup, saya drop, saya demam, akhirnya nggak jadi. Bismillah. Allah yang menentukan segala sesuatunya. Nah, ini 33 kali Pak diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Quran. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah lah yang maha kuasa, nggak ada lagi. Ini harus ada dalam diri kita. Bisakah kita menerima itu? Kadang-kadang kalau yang baik kita bisa terima, Pak. Pak Amdani hari ini kerjakan proyek, kemudian jebol, lak, untung besar, pasti bisa terima. Tapi ketika rugi, bisa nggak itu ala kulli syai'in qadir, Pak? Ini adalah bismillah. Ini izin Allah lah. Kejadian ini. Kerugian, segala macam gitu kan. Yang menurut perhitungan kita secara matematis beruntung, tapi ternyata rugi. Bismillah. Bisa nggak kita
berpikir seperti itu. Selalu. Ini yang harus kita hadirkan. Nah, kemudian mardatillah. Ini apa yang kita lakukan semua itu mau ibadah, nggak ibadah formal maksud saya, sholat, puasa dan segala macam, ataupun non formal, ya, ibadah yang lain-lain, itu memang kita tujukan untuk mencari keridhaan Allah. Kenapa? Nah, ini kan di materi sebelumnya pernah kita singgung juga ya. Wa kam min malikin fis samawati wal ardh. Berapa banyaknya malaikat yang ada di langit itu nggak akan bisa memberikan syafaat kepada kita kecuali izin Allah, ya kan? Illa min ba'di an ya'zanallahu liman syaa wa yarda. Allah mengizinkan dan Allah ridha. Nggak ada Pak yang bisa memberikan syafaat kita nanti di akhir kelak. Maka oleh karena itu apapun yang kita lakukan seharusnya pikiran kita adalah mencari keridhaan Allah, bukan keridhaan malaikat, Pak. Malaikat jelas Al-Qur'annya bilang, nggak akan ada sekian banyak malaikat pun nggak akan bisa memberikan syafaat kepada kita, ya. La tuqni syafa'atuhum syai'an. Ya. Illa min ba'di an ya'zanallah. Nggak ada. Yang memberikan syafaat itu hanyalah Allah atas izin dan ridhanya. Oleh karena itu apa yang harus kita lakukan? Harus kita berpikir menghadirkan dalam pikiran kita, saya mencari keridhaan Allah. 3, Pak. Apa yang saya lakukan ini adalah karena Allah dan lillah. Dan untuk Allah. Ini kalau apapun hadirnya, apapun jadinya, atas izin Allah. Itulah kehendak Allah. Mau baik, mau buruk, terima. Ikhlas. Kemudian apa yang kita lakukan ini dalam pikiran kita, itu harus dihadirkan adalah ini. Saya mencari keridhaan Allah. Bukan itu apa-apa. Apalagi kalau sekarang kan kalau melakukan ini untuk dapat suara ini, ya, tebar pesona gitulah kira-kira Pak. Ya, kalau udah tebar pesona ini kan udah ceritanya udah lain gitu kan. Nah, ini mana mungkin ada orang yang berkampanye politik segala macam itu di situ adalah lillah biiznillah mardatillah. Mungkin nggak kira-kira Bapak? Kalau kita Nah, kalau orang politik bisa kayak gini, ya kan? Nah, ini saya beberapa minggu yang lalu, bukan minggu lalu, minggu sebelumnya lagi, saya kebetulan khutbah di Mujahidin. Saya katakan apa? Jangan kita berharap mendapatkan pimpinan yang baik. Jangan. Sebelum kitanya rakyat ini, umat Islam ini baik. Ya. Karena di dalam satu Al-Quran disebutkan ya, apa nama? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samawati wal ardh. Kalau satu kampung itu rakyatnya, masyarakatnya itu beriman dan bertakwa, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan bumi. Pimpinan itu berkah, Pak. Kebaikan. Allah yang turunkan, Allah yang mentakdirkan itu, Pak. Siapa yang akan jadi pimpinan kita itu? Siapa yang tahu sekarang siapa jadi presiden kita 2024? Gak ada kan? Allah lah yang akan mentakdirkan, Pak. Seperti apa yang takdir Allah, seperti apa rahmat Allah yang akan turun kepada kita nanti, tergantung kepada iman takwanya rakyat ini. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Keimanan dan ketakwaan umat ini, umat Islam Indonesia ini, itu menentukan, Pak. Ya bagaimana mungkin? Jadi kalau nanti umpamanya kita dapat pimpinan yang tidak sesuai dengan ini Islam, ya itu memang izin Allah. Jangan salahkan siapa-siapa, Pak. Salahkan diri kita umat Islam. Karena keimanan dan ketakwaan umat Islam Indonesia itu masih rendah. Jadi kalau kita ingin di Rio 2024, jadi kalau saya sering mengatakan begitu, Pak. Kalau ingin punya pimpinan yang baik di 2024, ayo kita perbaiki keimanan dan ketakwaan kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat bawah ini. Bukan persoalan pilih memilih, bukan persoalan curang mencurang, tapi Allah lah yang akan menentukan. Di ketika Allah menentukan itu dengan baik, dengan seizinnya dia, bismillah tadi itu, lalu kita keimanan dan ketakwaan kita semakin baik. Jelas Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jadi bukan elitnya yang salah, rakyatnya yang salah. Ya kalau secara konkret bisa kita lihat, Pak. Kok mau dikasih duit 20.000 gitu kan, suruh milih ini gitu kan. Kok mau kasih duit 50.000 suruh pilih ini, mau aja gitu kan. Kenapa kok mau?
Karena faktor kualitas iman dan takwa masyarakat kita, Islam semua. 80%, Pak. Ya, 80 sekian persen kan kita umat Islam, 84% kalau nggak salah. Jadi kalau kita bicara hal seperti ini, ya wajar saja kalau kita berpecah-pecah gitu. Nah ini, Bapak Ibu yang berbahagia, mengekspresikan dan mewujudkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari itu hadir di dalam memori kita, di dalam pikiran kita, saat kita melakukan suatu tindakan. Baik itu dalam bentuk lillahnya, biiznillahnya, atau mardatillahnya. Nah ini, apakah kita sudah sampai pada konsep seperti itu? Inilah yang saya coba melakukan satu membantu assessmentnya ya, dalam tahapannya gitu kan, tahapan perubahannya itu bisa kita lihat. Ada, saya nggak tahu kita berada pada posisi mana. Terus setiap pribadi akan beda-beda. Ya, pertama itu adalah tahapan yang kita sebut sebagai pre-contemplation. Itu pada tahap ini orang itu tidak atau belum ada niat sama sekali itu untuk berperilaku dalam atau menghadirkan lillah biiznillah mardatillah itu dalam. Nanti berbuat aja sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan akalnya, itu dia lakukan. Nggak bisa dia menghadirkan itu, belum ada keinginan. Ya udahlah, ngapain mikir-mikir kayak gitu? Kerja aja. Yang penting saya bisa hidup, saya bisa uang, saya dapat uang banyak, bla bla gitu ya. Dia belum ada keinginan itu pada tahap-tahap seperti ini. Belum ada niat ya, disebabkan mungkin kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan ya yang terkait tentang segala sesuatu, bahwa kita harus berprinsip berperilaku lillah biiznillah mardatillah itu dia belum tahu, pengetahuannya masih rendah. Pada tahap ini mereka cenderung menghindari untuk hadir taklim, menghindari baca, menghindari ya segala macam gitu loh. Nggak mau dia. Ya. Nah, ini orang yang paling rendah, Pak. Berikutnya lagi yang sudah masuk contemplation. Mungkin dia sudah sedikit dengar-dengar taklim, mungkin hanya dari khutbah, dari apa, mulai bergeser sedikit. Pada tahap ini orang mulai tertarik untuk berperilaku lillah, bismillah. Kadang-kadang ini terjadi kenapa? Karena udah frustrasi, Pak. Udah berapa kali gagal, udah di luar kemampuan dia, di luar apa yang dia lakukan secara akal, itu secara logika. Disitulah sebagai seorang yang masih percaya kepada Allah, orang yang beriman, dia pikir, ya ini memang keputusan Allah. Allah yang menentukan. Kadang-kadang dia sebelumnya ibadahnya jauh, Pak. Tapi karena memang pengalaman-pengalaman yang selalu gagal, dan memang sedikit ada titik-titik akidah ya, kepercayaan kepada Tuhan itu, ya ini memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesadaran mulai ada di sini. Disitulah dia mulai tertarik untuk berperilaku lillah bismillah mardatillah. Mulai dia belajar, mulai dia hadir ke taklim, mulai dia mendengar, mulai dia membaca buku dan segala macamnya gitu kan. Dia mulai memperhatikan apa manfaatnya kalau dia umpamanya melakukan suatu perubahan tindakan gitu kan. Yang tadinya selalu seakan-akan apa yang dia lakukan itu adalah karena dirinya, karena kemampuannya. Dia pinter, dia hebat karena dia. Dia mulai berpikir, wah kalau ini terus saya lama-lama bisa frustrasi. Karena nggak selalu saya harus sukses, gitu kan? Pasti ada gagalnya. Nah orang-orang seperti ini, ketika dia sudah stres, kemudian dia lari ke dalam realitas, menyandarkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, stresnya mulai berkurang, dia merasakan, wah ada manfaat. Semakin ini dia akan naik tahap pada preparation. Pada tahap ini seorang memiliki niat yang kuat. Semakin kuat niat dia itu untuk berperilaku agar lillah, bismillah dan mardatillah. Dalam waktu dekat dia akan muncul itu. Sehingga muncullah apa yang disebut dengan tahap action. Pada tahap ini seseorang telah berperilaku lillah, bismillah, mardatillah. Dia melakukan modifikasi gaya hidup. Nah, gaya hidupnya mulai kelihatan. Beda dengan step 1, step 2, dan step 3 tadi beda. Gaya hidup mulai berbeda. Ya, perilaku-perilakunya mulai kelihatan berubah. Ya, kalau dia sudah level action. Ya. Nah, kemudian kalau dia action, dia harus lanjut ke maintenance. Dia harus dijaga supaya tidak kembali ke perilaku sebelumnya. Ya, meninggalkan cara berpikir yang kita sebut tadi itu. Nah, bagaimana kalau saya sudah tahu nih? Ya, ini kita coba nilai diri kita masing-masing. Kalau kita dilihat dari 4 tahap ini, 4 stage ini,
5. Kita berada di mana? Syukur-syukur kita berada di action dan maintenance. Ya. Ini pasti nih, ini nggak bisa lepas kita. Kita sudah berada pada action dan maintenance, ya alhamdulillah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berada di 1 nggak mungkin, nggak mungkin lah. Kalau berada 1 berarti bapak nggak akan mungkin hadir di taklim, nggak mungkin datang. Ya. Berada di 2 kecil kemungkinan. Kemungkinan ada adalah preparation, action, dan maintenance. Nah, ini dugaan saya, tapi yang menilai tentu diri kita sendiri. Itu disebut dengan manajemen diri. Terus apa yang harus kita lakukan untuk itu? Nah ini Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berada pada tahap 1, yang masih pra-kontemplasi tadi itu, di mana belum ada niat, tapi sudah dapat informasi lah, dikit-dikit. Gitu kan? Nah, kita harus melakukan peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran bahwa segala sesuatu di dunia ini, apapun kejadiannya, itu tidak bisa lepas dari izin Allah. Tidak bisa lepas dari kekuasaan Allah. Dan apa yang kita lakukan adalah karena Allah untuk mendapatkan ridhonya. Ini harus kita tahu, kalau berada di 1. Pak, bagaimana kalau umpamanya, saya sih sudah di level 3-4, ya, 4-5 ya, 4-5 Pak. Action dan maintenance. Tapi ini keluarga saya, anak saya, ponakan saya. Ya, kita lakukan. Kita bisa arahkan dia. Bagaimana kita mengarahkan dia untuk melakukan peningkatan kesadaran? Ini anak kita, ponakan kita kok berada di level 1 nih, gitu. di masih prakontemplasi. Harus kita arahkan dia untuk bisa menyadari bahwa segala sesuatu itu harus lillah bismillah. Hadirkan ini. Kemudian kita harus mengevaluasi ulang lingkungannya. Siapa yang menjadi lingkungan sosial kita? Karena lingkungan sosial itu sangat mempengaruhi siapa kita. Di mana kita berada? Kalau kita berada di lingkungan yang kapitalis, kita akan berpikir kapitalis, Pak. Kalau kita berada di lingkungan yang religius, kita akan religius, Pak. Nggak bisa tidak. Dalam waktu berapa lama pun gitu kan, mungkin awal tidak, tapi lama-lama itu kita akan ngikut. Di orang yang biasa ke masjid, Pak, itu akan berbeda, ya, akan berbeda dengan orang yang jarang ke masjid. Itu beda. Kenapa? Karena lingkungannya beda. Siapa dengan siapa dia bergaul. Itu akan membantu, akan mempengaruhi cara berpikirnya. Maka dievaluasi dulu lingkungannya. Apakah lingkungannya mengarah kepada cara berpikir lillah, mardatillah, biiznillah tadi atau tidak? Dievaluasi. Kemudian melakukan pembebasan sosial. Artinya bagaimana dia bebas dari segala macam yang mempengaruhi, ya, yang terlalu mendunia itu, ya, yang tidak berpikir secara lillah, bismillah, mardatillah itu tidak berpikir seperti itu harus dibebaskan. Nah, kalau dia lepas dari ini, kita lakukan evaluasi ulang dirinya. Ya. Karena di sini kesadaran mulai muncul nih, evaluasi dirinya untuk belajar lebih jauh. Mau mendengarkan taklim, mau belajar, mau baca buku, dan lain-lain. Sehingga dia akan masuk ke dalam pembebasan dirinya. Kemudian kontra pengkondisian. Jadi semua kondisi-kondisi yang bertentangan itu kita hilangkan. Ya. Sehingga dia akan masuk ke dalam action. Itu menghadirkan Allah di dalam setiap perilaku dan tindakannya. Masuklah dia merubah perilakunya. Itu terlihat. Akan dilihat sekali. Nah, kalau sudah ini yang terjadi apa? Kita harus melakukan kontrol stimulus. Apa yang menstimulus orang berperilaku? Itu harus dikontrol. Karena setiap perilaku tidak mungkin tunggal. Perilaku pasti didahului oleh satu stimulus. Pada prinsipnya perilaku itu adalah reaksi. Jadi kalau umpamanya saya ngasih materi malam ini adalah tindakan saya. Tindakan saya itu adalah reaksi saya terhadap stimulus. Stimulusnya apa? Teman-teman panitia minta gitu kan. ini tapi nggak ada hubungan ini. Ini contoh perilaku umum. Di setiap perilaku. Kenapa kita minum? Hah? Haus. Haus itu stimulus, Pak. Stimulus itu bisa dari internal diri kita secara fisiologis, bisa dari luar. Nah, di sini tentu yang disebut di sini kontrol stimulus itulah dari luar. Bagaimana dari luar sana itu akan banyak godaan, Pak. Mungkin
kita semua sudah bisa berperilaku menghadirkan Allah setiap tindakan kita, tapi pasti di dalam pergaulan kita, kemanapun kita pergi, nggak mungkin kita hanya di sini terus, gitu kan? Itu pasti ada stimulus, Pak. Pasti ada gangguan yang menyeret kita untuk tidak menghadirkan Allah dalam pikiran kita, setiap tindakan kita. Itu akan mengganggu. Nah, ini yang harus kita kontrol kalau sudah melakukan tindakan. Kemudian, manajemen kontingensi, keragaman. Keragaman itu apa? Pendapat orang macam-macam, Pak. Pendapat orang macam-macam. Kalau bapak-bapak ya, sudah berpikir bahwa sholat di masjid 5 waktu itu adalah wajib dan dilakukan, lakukan, Pak. Jangan biarkan orang mengganggu kita. Karena ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sholat 5 waktu itu di masjid bagi laki-laki itu wajibnya wajib kifayah. Itu pendapat, kita hargai. Kita hargai itu. Tapi bagi kita yang sudah masuk ke dalam suatu tindakan, ya, yang mengatakan bahwa ini adalah keharusan dan sudah wujud dalam tindakan kita, harus di-manage kemajemukannya, Pak. Pasti banyak pikiran lain. Nah, dalam menghadirkan Allah dalam setiap tindakan kita, itu juga ada gangguan, Pak. Kenapa? Yang mengganggu itu kadang-kadang bukan orang lain, Pak. Ustadz yang ganggu, Pak. Kenapa Ustadz yang ganggu? Karena dia punya pendapat beda. Pendapatnya begini, pendapatnya gitu. Perbedaan pendapat dari apa yang pernah kita dapat. Kalau itu baik, kita harus bisa memanage. Mana pendapat yang benar? Mana yang kita betul-betul yakin ini yang benar? So, kalau tidak, dia akan balik, Pak, ke perilaku sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, inilah pada saat kita masuk ke dalam maintenance, pemeliharaan, ini kontrol rangsangan dan kontrol kontingensi atau keragaman ini tetap harus kita jaga. Saya yakin mungkin Bapak Ibu semua sudah berada di level yang kelima ini. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah mengontrol stimulus lingkungan kita dan mengontrol keragaman-keragaman yang akan menyerang pikiran-pikiran kita. Sehingga bisa kita kembali ke cara berpikir yang lama, cara berpikir yang lama. Itu yang berbahaya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini kalau untuk ibadah, bagaimana ibadah kita itu harus sesuai dengan tadi kita cara ibadah, ibadah. Dalam beribadah itu kita harus ittiba. Ittiba itu adalah jangan kita mengejar ibadah itu banyak-banyakan ibadah, kemudian mengejar yang sunnah, tapi justru dosa, Pak. Kenapa? Karena ibadah-ibadah sunnah itu kalau tidak jelas sumber Al-Quran hadisnya, itu malah jadi dosa. Yang kita sebut dengan bid'ah. Walaupun saya nggak akan bicara bid'ah-bid'ahan di sini, tapi kita harus hati-hati. Artinya di sini disebutkan di dalam Al-Quran itu, wa asluhu zatan, wa atiullah wa rasulah, in kuntum mu'minin. Dalam konteks kita sebagai seorang mukmin, dalam surat Al-Anfal itu disebutkan, ya, perbaikilah hubungan Anda secara manusia, kemudian ikutlah Allah dan Rasul. Taat. Nah, kemudian dilanjutkan oleh hadisnya, mengatakan, anna Rasulullah SAW qala, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kata Rasulullah, saya tinggalkan kepada kalian itu adalah 2 perkara. Sepanjang kalian berpegang kepada 2 itu, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnat tabain. Sunnatan Nabi. Jadi maksudnya Al-Quran dan hadis. Jadi jangan sampai kita sesat di dalam beribadah. Jadi kalau nggak jelas dasarnya ada dalam Al-Quran tersebut, dan hadisnya adalah hadis-hadis lemah, tapi masuk ke dalam ibadah-ibadah formal, ini harus kita hindari, Pak. Jangan sampai rusak sholat kita, yang wajib itu, gara-gara ditempel dengan ibadah-ibadah sunnah yang sebenarnya didasarkan kepada hadis-hadis dhaif. Kalau ibadah formal jangan. Kita betul-betul hadis yang benar-benar. Nah, disinilah pentingnya kita punya pengetahuan. Kita pelajari. Jadi kalau orang bicara, ini ada hadisnya, kita harus selektif. Sebentar dulu, tanya Pak Ustadz. Ustadz, kira-kira hadis yang disebutkan tadi itu, ini kalau berkaitan ibadah formal ya Pak ya, ini hadis sahih atau hadis apa?
sebaiknya kalau untuk urusan akidah dan ibadah yang formal, kita menghindari menggunakan hadis-hadis dhaif. Gunakanlah hadis-hadis sahih. Tapi ke dalam urusan muamalah, nggak ada masalah. Banyak hadis-hadis hasan, hadis dhaif dalam urusan muamalah. Tapi bukan urusan ibadah. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian baru dilanjutkan dengan setiap kita melakukan ibadah, itu tidak berarti bahwa kita berhenti di situ. Itu harus diikuti dengan apa yang disebut dengan amal soleh. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wallazina amanu wa amilus shalihat, ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Jadi orang yang akan mewarisi surga itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu, Pak, selalu ada kata-kata yang selalu dipadukan, ya, amanu wa amilus sholih, amanu wa amilus sholih, itu ada 52 kali, Pak. Dan ujung-ujungnya surga. Jadi tidak berarti bahwa kita itu adalah beribadah, kemudian berhenti ibadah. Nah, apa yang disebut dengan amal soleh, tidak hanya berhenti sampai ibadah formal. Tapi di ujungnya harus diikuti dengan perbuatan-perbuatan baik sebagai efek ibadah itu. Nah, ini yang pernah kita bicarakan pada paket sebelumnya. Bagaimana? Sholat itu menciptakan kepribadian yang baik, menjadi orang yang baik, kan gitu kan? Bagaimana puasa itu menjadikan orang yang bertakwa, indikator takwanya jelas gitu kan? Nah, wujud ke dalam bentuk sosialnya. Zakat juga begitu, haji juga itu. Bukan berhenti pada bayar zakatnya, bukan berhenti pada puasanya. Bukan berhenti pada sholatnya, tapi bagaimana tindakan kita sebagai efek atau produk dari ibadah itu. Itu yang juga bagian dari amal soleh yang harus kita wujudkan. Nah, tentu kita juga kembali sini. Kita lihat posisi kita. Kita ukur lagi di sini. Apakah kita berada pada tahap 1, pre-kontemplasi, atau preparation, atau action? Sudah, gitu kan? Sudah melakukan. Pada tahap ini seorang tidak atau belum niat beribadah dengan ittiba dan diikuti amal soleh. Apa? Ya orang beribadah kayak gitu, ya dia kayak gitu aja. Orang sholat Jumat, dia sholat Jumat. Ya biasanya orang kayak gitu, sholat dia ngikutin aja kayak gitu. Ngikut-ngikut aja, Pak. Dia nggak tahu tuh hadisnya apa. Dalilnya apa? Kok orang sholat seperti itu? Dia nggak tahu, Pak. Ini yang berbahaya, Pak. Kebanyakan umat Islam kita, paling tidak Indonesia, itu adalah seperti itu. Orang sholat, dia sholat. Yang penting gue udah sholat, udah gitu. Apakah sholat dia, cara sholatnya, segala macamnya, ibadahnya, dia tahu nggak dalilnya apa? Kenapa harus seperti itu? Ini yang paling lemah, Pak. Kita umat Islam ini bodoh tentang agama kita sendiri. Itu yang paling berbahaya bagi kita sebenarnya. Dan ini banyak, Pak. Kalau dugaan kita ya, kalau kita di dalam masjid ini, saya yakin. Tapi umat yang banyak itu berada pada pre-kontemplasi ini. Belum pada tahap seseorang itu punya niat untuk beribadah dengan ittiba. Kenapa? Hanya ingin sekedar lepas dari kewajiban. Alhamdulillah juga. Tapi ada yang sekedar nggak enak sama tetangga, nggak enak sama mertua, pergi juga sholat. Ini masih banyak kan? Ini orang ini kan berada pada tahap pre-kontemplasi ini. Orang-orang kayak ini malas belajar agama nih, Pak. Belajar ilmu-ilmu tentang ibadah tuh malas deh, Pak. Apalagi sampai baca Al-Quran, malas tuh, Pak. Orang pada, nah, kalau orang mulai, keduanya apa? Kontemplasi. Itu pada tahap ini seorang mulai tertarik untuk beribadah dengan ittiba. Mulai tertarik. Berikutnya apa? Dia mulai tahap preparation itu kan, tahap seorang memiliki niat yang sudah mulai kuat. Kemudian baru pada tahap berikutnya itu adalah seorang telah beribadah. Nah ini kita banyak di sini, telah beribadah dengan ittiba. Kenapa? Karena kita selalu taklim di sini. Belajar fikih ibadah, berdiskusi segala macam. Apapun yang kita yakini dari sekian banyak pendapat ustadz-ustadz dan kiai yang kita hadirkan di sini, tapi kita lebih yakin kepada pendapat ini, silakan, tidak ada masalah. Jangan dipersoalkan, jangan diperdebatkan. Dan itu memang sudah ada di dalam Islam. Perbedaan pendapat itu rahmat di dalam Islam. Sepanjang jelas dasarnya, jelas ada dalilnya, dan kita yakin dengan itu, ya ikuti itu. Mungkin saya bisa berbeda dengan Pak Hamdani. Tapi nggak masalah. Yang nggak boleh apa? Saling menyalahkan.
apalagi sampai saling mengkafirkan, apalagi sampai saling memunafikkan. Orang nggak sependapat dengan kita, beda pendapat fikihnya dengan kita, kafir. Berbeda pendapatnya dengan kita, beda mazhab fikihnya dengan kita, itu munafik. Ini yang tidak boleh. Ini yang harus kita jaga. Karena memang perbedaan pendapat itu dari mazhab-mazhab yang ada itu sudah mengalir kepada kita. Ya silakan aja. Apa kita mau menyalahkan Imam Syafi'i? Nggak bisa dong. Kalau nggak Imam Syafi'i itu harus salah. Nggak juga dong. Berarti kita menyalahkan Hambali dan Hanafi? Nggak juga kan? Berani menyalahkan itu? Tidak juga. Tapi mana yang bagi kita yang lebih yakin kebenarannya, pakai itu. Yang nggak boleh itu, yang nggak benar itu adalah saling menyalahkan, apalagi sampai saling mengkafirkan, saling memunafikkan. Ini yang berbahaya, Pak, sebenarnya. Itu yang perlu kita jaga. Nah, pada tahap action ini, ya orang sudah mulai beribadah lah dengan Al-Quran dan hadis, tentu mengacu kepada fikih yang ada. Disinilah muncul kita tahap maintenance. Nah, tentu sama juga seperti tadi. Ya. Baik itu ittiba maupun amal soleh. Kalau orang berada pada step 1, ya peningkatan kesadaran lah. Kita sadarkan dia bahwa beribadah itu tidak asal jadi, Pas. Tidak asal jadi, Dek. Beribadah itu harus jelas. Acuannya apa, dalilnya apa. Dan mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Dijelaskan pada anak kita, ponakan kita, saudara kita, semua yang menurut kita berada pada posisi yang pre-kontemplasi itu. Ya. Yang belum ada niat ya untuk hal yang seperti itu. Nggak ada keinginan cari informasi. Yang penting orang sholat, ya saya udah sholat. Gitu kan. Udah sholat, ya udah. Kan nggak dosa saya. Sering terjadi bagi kita itu kan pada anak-anak kita, keponakan kita, saudara-saudara kita, pada umur-umur yang belasan, Pak. Sampai umur 25 tahun. Nah, kalau udah 25, makin dewasa besar, dia mungkin akan mulai berpikir dan akan masuk ke dalam kontemplasi dia. Tapi yang pre-kontemplasi ini sering pada anak-anak kita yang sedang remaja. Padahal dia pengetahuannya cukup kan, ketika dia belajar di SMP, SD, pasti udah cukup itu. Makanya saya katakan pengetahuan tidak menjamin bahwa orang itu akan berperilaku seperti apa yang dia ketahui. Evaluasi ulang lingkungannya, di mana anak-anak kita bergaul, di mana saudara-saudara kita bergaul. Kok sampai nggak ada keinginan untuk beribadah atau sholat itu mengacu kepada dalil Al-Quran dan hadis yang benar. Pembebasan sosial, sama seperti tadi. Dia harus dikeluarkan dari lingkungan yang mengganggu seperti itu. Pisahkan dia, jauhkan dari lingkungan itu. Kemudian dilakukan evaluasi ulang terhadap dirinya. Cara berpikirnya seperti apa? Berubah atau tidak? Kalau sudah berubah, alhamdulillah nanti akan muncul pembebasan dirinya dan kontra pengkondisian. Artinya kondisi-kondisi yang berpengaruh itu kita hilangkan. Insya Allah dia akan naik kepada bentuk merubah perilaku lah ya pada posisi yang action gitu kan. Jadi tindakan itu berarti kontrol rangsangannya. Jadi apa yang mengganggu perilaku dia itu harus kita kontrol. Kemudian beberapa pendapat-pendapat yang macam-macam itu, yang banyak itu ya harus di-manage demikian rupa. Nah, memanage keragaman ini disitulah kita butuh pengetahuan, kita butuh baca, kita butuh menghadirkan taklim, kita butuh untuk berdiskusi. Kita butuh minta pendapat dan ngobrol dengan para ulama. Nah, mungkin nanti suatu ketika ini akan bisa kita memelihara. Bapak Ibu yang berbahagia, ya ini kalau sekedar saya tambahkan aja ini. Ini prinsip-prinsip ibadah di dalam Islam itu seperti apa? Itu adalah niat lillahi ta'ala. Paling tidak itu kalau kita baca di dalam setiap kita sholat, Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah, pada Allah lah kita beribadah, dan kepada Allah lah kita minta ikhlas. Dan itu diawali dengan pengakuan kita, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Itu kan pengakuan kita sebenarnya itu. Keikhlasan kita mengakui bahwa Allah lah yang maha suci. Allah Tuhan sekalian alam yang maha pengasih dan yang maha penyayang,
dan akan berkuasa satu-satunya nanti di hari akhirat. Itu pengakuan kita. Oleh karena itu kita hanya beribadah kepada Dia dan hanya minta tolong kepada Allah. Itu kan keikhlasan kita itu. Atau mana? Niat kita bahwa beribadah itu memang hanya lillah. Ya. Kemudian kita harus ikhlas gitu kan. Di dalam surat Al-Bayyinah itu disebutkan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ya. Jadi kita harus ikhlas dalam melaksanakan semuanya. Kemudian tidak menggunakan perantara. Ini wasilah dalam ibadah lah, Pak. Saya pikir kalau kita sholat kan kita nggak berpantara ke siapa-siapa. Langsung kita berhubungan dengan Allah. Nggak ada. Jadi 4 ibadah pokok kita. Sholat, puasa, zakat, haji sebagai kewajiban. Itu tidak ada perantara. Langsung kepada Allah. Nggak perlu pakai perantara-perantara gitu. Itu bedanya agama kita dengan agama yang lain. Ya. Islam itu adalah dengan hubungan kita dengan Allah tanpa perantara. Nah, persoalan ada perdebatan lain ketika orang berdoa pakai wasilah apa segala macam, itu perdebatan. Tapi dalam melakukan ibadah yang benar-benar wajib, ya, seperti sholat, puasa, zakat, nggak ada. Karena Allah sudah mengatakan, langsunglah kalian kepada. Kemudian prinsip berikutnya itu adalah sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Tadi sudah kita bicarakan, jadi saya nggak munculkan lagi. Kemudian prioritas akhirat. Nah, ini yang sikap yang pernah kita bicarakan pada paket yang lalu itu kan. Wabataghi fima atakallah darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Dalam segala sesuatu itu kita apalagi melaksanakan ibadah, tujuan kita itu adalah untuk mengejar akhirat, kebahagiaan akhirat yang otomatis insya Allah dunia juga akan dapat. Kemudian juga tidak perlu boleh berlebih-lebihan. Ya. Nah, kemudian kita juga tidak boleh meremehkan, tapi juga ibadah itu ringan. Ya, tapi tidak boleh diremehkan. Artinya gini, kita bicara sholat. Sholat itu, apa beratnya sholat? Nggak ada. Nggak berat sholat itu. Kalau dihitung dari durasi waktu, sholat apa yang paling banyak? Yang paling 4 rakaat. Sholat zuhur dan sholat asar. Kalau kita sholat benar-benar sholat, ya, saya pernah coba, Pak. Pernah coba. Sholat zuhur, sholat asar itu adalah isya ya, satu lagi. Itu kecuali kita sedang ngikutin imam ya, itu lain ya, tergantung bacaan imam ya. Itu terutama sholat zuhur dan sholat asar. Ya, dengan kemampuan saya untuk khusyuk dan berkonsentrasi dalam sholat. Nggak sampai 10 menit, Pak. Benar, nggak sampai 10 menit. Jadi mudah sekali kan sholat itu, ibadah itu. Nggak susah gitu. Tapi jangan diremehkan. Jangan diremehkan. Baik dari sisi waktunya maupun dari sisi kualitasnya. Jangan diremehkan. Oh, nggak bisa dalam kondisi fisik baik. Tidur juga boleh. Kalau lagi sakit. Duduk juga boleh. Apalagi. Sibuk dalam perjalanan mengejar. Sholat di kendaraan juga boleh. Kalau memang nggak mungkin jamak. Boleh enggak? Kenapa tidak? Contoh ya. Kita kalau dari Jawa, dulu saya pernah, itu naik kereta, ya. Masuk Gambir itu jam 6 pagi. Nggak berhenti itu, Pak. Gimana caranya tuh jam 6 pagi masuk di Gambir? Dia nggak berhenti subuh, kali kereta, Pak. Ya udah, sholat di kereta. Kalau kita saya pernah juga, kalau dulu sering sebelum COVID itu saya sering ke NTT. Itu berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta itu sering pesawatnya itu udah sebelum jam 5, Pak. Sebelum jam 5. Kalau nggak keburu ke sana gitu. Karena ngejar pesawat lagi dari Bali ke sana gitu. Ke Kupang. Nah, ini mau nggak mau kita ya jam 4 itu sudah di bandara. Mau sholat subuh sebelum masuk ruang tunggu, waktu subuh belum ada. Bahkan ketika kita take off pun, subuh belum masuk, Pak, untuk Jakarta. Mau nggak mau kita harus sholat di pesawat. Ada. Fikih mengatakan silakan sholat di kendaraan. Mudah, Pak, sholat. Tapi jangan dimudah-mudahkan. Gitu, Pak. Jangan dimudah-mudahkan.
Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya berikan dulu pada kesempatan ini. Bagaimana kita menghadirkan Allah dalam perilaku kita sehari-hari yang kita sebut sebagai mewujudkan akidah tauhid di dalam diri kita, yaitu disebut dengan lillah, biiznillah, mardatillah. Setiap apa yang kita lakukan di dalam memori kita muncul itu. Ketika kita beribadah, kita harus mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Kemudian tidak berhenti pada ritual formalnya, harus diikuti dengan apa efek daripada ibadah yang kita lakukan sesuai dengan Al-Quran dan hadis juga. Ya, kalau sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau puasa itu jadi orang bertakwa. Ciri takwa juga jelas kan. Zakat untuk membersihkan hati dan membersihkan harta. Haji untuk kita menjadi orang yang rendah hati. Kan jelas itu. Itu yang paling penting. Diikuti. Jadi jangan bangga dengan hajinya. Apakah kita sudah menjadi orang yang rendah hati sebagai seorang haji? Nah, itu yang paling penting kan. Bukan dipanggil hajinya yang paling penting. Nah, ini menghadirkan itulah, menghadirkan ibadah, ekspresi ibadah itu yang paling penting. Jadi bukan ibadahnya, Pak, tapi ekspresi ibadahnya. Efek dari setelah kita beribadah. Itu yang perlu kita hadirkan di dalam kehidupan. Cara menghadirkannya, ini yang kita sebut sebagai memanage diri kita di dalam Islam. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita bicara tentang muamalahnya dan Bapak Ibu yang berbahagia, saya pikir mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini sebagai pemicu diskusi kita. Ya, silakan mungkin kita mulai diskusi pada kesempatan kali ini. Silakan, mungkin siapa yang mau bertanya dulu? Silakan Pak, ada Pak Abdani, udah angkat tangan. Silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Farid. Ya Pak. Jadi di pembukaan tadi dibuka dengan surat yang Untuk kulub fisil nikafah. Nah, yang pertama saya tanyakan, kalau saya terjemahkan secara bebas, arti kafah di sini bisa totalitas, bisa menyeluruh, bisa komprehensif, ya, bisa paripurna. Betul. Nah, yang saya tanyakan, kenapa yang dipanggil itu orang yang beriman? Betul. Tidak ya ayuhan nas. Nah, oke. Karena awal ayat itu adalah ayyuhallazina amanu ya Pak ya. Ya, tentunya ada asbabun nuzulnya. Ya. Yang kedua, menyeluruh yang di sini itu luas, Pak. Artinya bisa masalah peribadatan, muamalah, bisa tauhid, bisa akidah. Nah, seandainya kita sebagai orang iman, beriman yang dipanggil, tidak bisa menjalankan secara kafah, apakah kadar keimanan kita itu hilang, atau kita menjadi orang yang tidak beriman? Misalkan, puasanya iya, sholatnya enggak, sholatnya iya, zakatnya enggak. Terus kemudian masalah tauhid banyak. Itu yang pertama. Yang kedua itu Pak? Yang kedua. Itu satu pertanyaan tapi satu A satu B. Oh itu ya, oke baik. Ya. Yang kedua tadi masalah ibadah yang formal, ibadah yang pokok itu harus jelas. Ibadah mahdoh. Mahdoh, ya itu harus jelas hadisnya atau ayatnya. Dalilnya jelas. Ya dalilnya. Nah, ini satu contoh saja mengenai bacaan Al-Fatihah dalam sholat. Mungkin dikoreksi kalau saya salah. Ada pendapat bahwa sholat itu merupakan rukun dan syaratnya Al-Fatihah maksudnya dalam sholat. Ya. Ya. Tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Al-Fatihah. La sholatan illa bi-Fatihah. Ya. Terus yang kedua ada hadis faidah quri Al-Quran fastami'u dan seterusnya. Kalau ada
Al-Quran dibaca, makalah dengarkanlah baik-baik. Betul. Ya. Nah, pengeterapan dua hadis ini dalam sholat berjamaah kelihatannya butuh kompromi imam. Karena kalau kita sholat berjamaah, pada saat imam membaca Al-Fatihah, Al-Fatihah bagian daripada Al-Quran, kita harus mendengarkan. Nah, itu masuk hadis yang satu. Ya. Kemudian pada saat selesai baca Al-Fatihah, langsung disambung oleh surat. Makmum bingung, Mbak. Kalau saya membaca Al-Fatihah, saya nggak mendengarkan Al-Quran yang dibaca. Ya. Tapi kalau saya mendengarkan Al-Quran yang dibaca, saya tidak ada waktu untuk baca Al-Fatihah. Sampai di situ, ya Pak. Ya. Yang saya maksud ngerti. Artinya butuh kompromi. Imam harus tahu, harus ngasih kesempatan jamaah untuk membaca Al-Fatihah, sehingga dua dalil itu bisa masuk dalam. Nah, kadang-kadang tidak, Pak. Dibaca Al-Fatihah langsung surat. Nah, kita kan, nah, banyak beberapa pendapat, kalau sholat jamaah ya kamu cukup artinya saja. Tidak dijelaskan di situ harus baca Al-Fatihah. Terus terakhir Pak, mungkin tadi disinggung sedikit agak menyinggung masalah kampanye Pak. Cara memilih pimpinan itu sebetulnya sudah jelas Pak. Di dalam Al-Quran ada Al-Maidah ayat 51 sama 57. Ya. Itu saja. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Yang pertama saya jawab gini Pak. Kenapa yang dipanggil orang beriman suruh untuk sholat? Tadi saya katakan Pak, orang kalau sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia langsung menjadi seorang muslim, orang beriman. Disitulah secara otomatis dia wajib untuk sholat. Dia kena dengan dia menundukkan diri kepada aturan-aturan Allah. Makanya di situ dia minta untuk sholat. Jadi kalau orang yang kafir, ngapain juga manggil orang kafir untuk sholat? Ngapain juga manggil orang manusia secara umum untuk sholat? Karena nggak semua manusia beriman. Yang wajib untuk sholat itu adalah orang beriman. Karena ibadah itu adalah konsekuensi dari keimanan kita. Ya. Konsekuensi dari keimanan kita. Ciri-ciri orang beriman itu adalah diantaranya itu adalah melakukan sholat. Kan? Qad aflahal mu'minun allazina hum fi sholatihim. Orang beriman itu sholat. Jadi kalau orang yang tidak beriman buat apa? Sholat. Dia nggak penting, Pak. Itu kenapa orang berimanlah yang disuruh untuk sholat dan orang berimanlah yang disuruh untuk menjadi mengislamkan dirinya itu secara kafah, secara keseluruhan. Tidak hanya ibadah, tapi juga muamalah dan seluruhnya dan lain-lain. Keluarga juga. Bukan bermuamalah, tapi dalam berkeluarga juga. Dalam hukum keluarga. Jadi kalau dibilang total ya total. Arti total itu adalah semua dimensi kehidupan itu harus digayutkan, atau dikaitkan, harus disandarkan kepada aturan-aturan yang ada di dalam Islam. Apapun juga. Bahkan sampai mulai dari masuk WC pun, Pak. Maaf. Islam atur melalui hadis. Jadi kita dalam Islam itu, Pak, diatur di dalam 6.000 lebih ya. Sebagian mengatakan 6.666 ayat Al-Quran dan 5.000-an hadis. Itulah yang mengatur kehidupan kita sebagai seorang muslim. Kapan itu kenanya di kita? Kalau kita sudah mengatakan la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, otomatis secara konsekuensinya Anda harus tunduk kepada 6.666 ayat itu dan tunduk kepada 5.000-an hadis yang mengatur kehidupan kita itu. Semuanya. Mulai dari tidur, bangun lagi, bahkan maaf Pak, berhubungan suami istri pun ditunjukkan. Baik melalui Al-Quran maupun itu yang kita sebut sebagai apapun dimensi, apapun tindakan kita di dalam kehidupan kita, carilah aturannya di dalam Islam. Nah inilah yang berada kita. Kita berada pada tahap
pre-kontemplasi, kontemplasi, preparation untuk semua kehidupan kita. Kalau orang berada masih pada pre-kontemplasi, nggak ada keinginan dia Pak untuk mencari. Gimana sih? Udah jelas, udah 5 anaknya. Jangan-jangan mandi junub belum bisa Pak. Na'udzubillah. Mungkin nggak di antara rakyat kita umat Islam Indonesia yang ada? Mungkin. Mandi ya mandi aja dia. Nggak ada keinginan dia untuk mempelajari seperti apa cara yang benar. Diajarkan nggak? Diajarkan. SMP, kalau saya lihat buku pelajaran agama SMP itu diajarkan Pak. Cara mandi junub itu. Kenapa? Karena anak-anak perempuan sudah mulai haid. Anak laki-laki sudah mulai mimpi basah. Tapi hanya berhenti sampai pengetahuan. Tamat dia SMP, tamat SMA, lupa dia semua udah. Apalagi sudah kerja, sudah segala macam, lupa dia. Sampai ketika dia mau nikah, udah berkeluarga, lupa cara beli junub. Nih orang yang berada pada pre-kontemplasi Pak. Nggak mau keinginannya untuk belajar itu. Tapi kalau orang yang sudah berada pada tahap preparation, yang sudah betul-betul kesadarannya kuat, berkeinginan kuat, ya, niatnya kuat untuk mengisi semua kehidupannya itu dengan nilai-nilai keislaman semuanya, dia akan berusaha untuk belajar itu. Nggak nunggu dipanggil ustadz, datang ke masjid untuk mendengar ceramah. Dia akan cari sendiri. Baik itu buku maupun mendengarkan ceramah. Apalagi sekarang, dengar ceramah kan nggak harus datang ke masjid sekarang. Tadi saya ngobrol dengan Pak Wahono kan. Maaf Pak Farid, saya nggak bisa hadir. Nggak apa-apa, saya harus tidur cepat. Nggak apa, kita ngerti kondisi orang. Tapi saya tunggu rekaman videonya. Selalu saya tunggu dan saya dengarkan katanya. Itu keinginannya ada kan. Jadi kita tidak melihat hanya jamaah yang ada ini saja. Ternyata banyak jemaah setelah ini dia menunggu karena video itu gitu kan. Video-video yang lain juga ditunggu kan gitu kan. Bapak Ibu yang berbahagia, itu kira-kira Pak Dani. Tadi pertanyaan yang itu 1A 1B tadi itu Pak ya. Yang keduanya apa tadi Pak? Oh ya, kita kompromi dalam masalah baca Al-Quran tadi Pak ya. Nah. 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 Oh iya ya. Yang penting begini dulu Pak. Kita tidak keluar dari Islam. Itu dulu. Sepanjang kita masih komit dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, percaya kepada Al-Quran, gitu Pak ya, kita tidak akan keluar, tidak dianggap keluar dari Islam. Sehingga kita masih dianggap sebagai orang beriman. Tapi orang yang beriman itu, dia akan memiliki kualitas yang berbeda-beda. Di antara kita belum tentu Pak. Walaupun saya di sini memberikan materi, jangan-jangan di akhirat nanti Bapak lebih berkualitas daripada saya. Itu Allah yang tahu. Di kualitas keislaman kita nanti, itu nanti. Tapi yang jelas, ya, bahwa ada orang yang sholatnya belum sempurna, ya, dia masih Islam. Masih Islam. Cuman ada orang Islam yang pahalanya banyak, kualitasnya bagus, dia kafah semua sisi kehidupannya lebih sempurna, Islamnya sempurna Pak. Tapi ada orang Islam yang mungkin tingkat kesempurnaannya kurang, bahkan mungkin juga banyak dosanya. Tapi dia tidak akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia masih yakin kepada, bahkan mungkin orang Islam yang tidak sholat. Orang kita kan banyak itu Pak. Kalau sudah bicara Islam dihina, Al-Quran dibakar gitu. Wah itu mau turun dia Pak. Bawa golok pun mau dia. Tapi sholat enggak Pak. Itu orang masih Islam Pak. Tapi sebagai orang Islam, sebagai orang beriman seperti tadi yang Pak Amnani bilang, ya ayyuhallazina amanu itu, dia punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Dia harus patuh dengan norma-norma dan aturan-aturan hukum Allah. Ketika dia tidak sholat, berarti dia tidak patuh dengan aturan
hukum Allah, berarti dia berdosa sebagai seorang beriman. Nah, urusan dosanya diberikan sanksi oleh Allah di akhirat nanti, itu urusan lain. Itu biarlah Allah yang tahu itu. Saya sering nggak mau berurusan kalau orang berdiskusi masalah pahala dan apa. Udahlah, saya bilang nggak mau. Saya nggak cari pahala. Saya hidup ini beribadah dan segala macam hanya mencari redha Allah. Ya. Kalau Allah redha kepada saya, pahala saya sedikit. Kalau Allah redha, saya masuk surga. Pasti. Itu keyakinan saya. Jadi biarin aja, Pak. Banyak orang yang mungkin banyak dosanya segala macam, tapi di ujung hidupnya Allah redha kepada dia, masuk surga dia. Dia tetap Islam. Tapi bahwa di antara kita imannya berbeda-beda, kualitasnya beda-beda, pasti. Bahkan kita pun juga bisa beda-beda, Pak. Kan ada satu hadis, agak lupa. Bahwa iman itu ada turun naik. Ya. Iman itu turun naik. Itu bisa. Nah, yang terakhir tadi barangkali pertanyaan Pak Hamdan. Ini wa iza quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun itu. Dalam sholat. Sebenarnya gini, Pak. Ketika kita sholat, imam membaca Al-Fatihah, kita disuruh mendengar. Mendengar dalam artian itu adalah memasukkan, bukan mendengar biasa saja. Ketika, taruhlah saya imam, saya mengatakan, Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dengar kan? Tapi mendengar itu ada di dalam otak, ada di sini, Pak. Apa yang ada di dalam ini, Pak? Mulut Bapak mungkin ikut membaca itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di dalam memori Bapak, di dalam pikiran Bapak juga ada di situ, ya kan? Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, gitu. Bapak tahu itu apa yang dibaca itu. Apa yang sedang dibaca oleh imam itu kita sadar, kita tahu. Jangan sampai apa yang dibaca oleh imam itu kita berpikir apa yang ada di bundaran sana, gitu kan? Itu celaka itu. Nggak ikut imam dia namanya itu. Nah, ketika kita sudah ikut dengan apa yang dibaca imam itu, apalagi untuk Fatihah sebagai wajibnya sholat itu, rukun sholat itu, kalau nggak baca itu kita tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Dan ketika imam membaca itu, kita ikut. Tidak hanya sekedar didengar. Jadi kalau toh pun setelah itu imam ada di antara imam yang lanjut, ya, tidak memberikan jeda, ya, langsung baca, ya, nggak masalah. Kita udah baca kan. Membacakan tidak berarti dalam keras-keras seperti imam. Toh kita juga kalau sholat sendiri juga kadang-kadang nggak dijahar juga kan. Ya kita membaca dalam hati, kemudian mendengar di telinga, baca dalam hati, apa namanya, memahami ya, di dalam pikiran kita. Berarti kita sudah lakukan, Pak. Kecuali kita hanya dengar aja, tapi pikiran kita kemana-mana. Ini yang nggak benar. Ini yang nggak benar. Berarti kita nggak ikut imam namanya itu. Nah, bagaimana ketika imam membaca ayat? Walaupun ayat ini tidak menjadi rukun wajib. Dan kita tidak tahu artinya semua ayat itu. Gitu. Kadang-kadang imam baca ayatnya panjang-panjang, yang kadang-kadang ada imam yang, ya, itu gimana ya? Ayat yang tidak terlalu populer gitu. Dia hafal, banyak hafal Quran. Ini kan jamaahnya banyak yang nggak hafal gitu. Ya ikutin aja, Pak. Nggak apa-apa. Itu otoritas imam. Ikutin aja apa yang dibaca imam. Kayak kita menyimak orang ngaji aja. Ikutin aja. Dengar, ikutin dengan mulut. Bacain. Untuk menjaga apa? Supaya pikiran kita tidak kemana-mana. Jadi tidak berarti bahwa ketika kita tidak baca Al-Fatihah, tidak diberi kesempatan oleh imam tertentu, itu tidak berarti kita nggak baca. Yang penting bagaimana kita mengikutinya pada saat itu. Yang penting, Pak. Deh, Pak Nani ya. Baik. Mungkin ada yang lain lagi? Silakan, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sama dengan Pak Dani pertanyaannya. Diawali dengan surat Al-Baqarah 208 kalau salah tadi. Ya. Ya la manu udul finsau sisi kafa Udkhulu bismi syaiton. Itu kan berarti sudah jelasan tadi masuk secara totalitas ya. Ya. Berarti setiap peribadahan ini terutama tadi dalam sholat kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya dilaksanakan secara batin dan
lahir dan batin, Pak ya. Ya. Jasad yang bergerak juga batinnya juga tadi Ya. dalam hati. Nah itu totalitas mungkin itu Pak ya. Ya. Nah, mungkin dalam suatu di Al-An'am yang ayat ketiga kalau nggak salah. Wallahu fil ardi was samai, wallahu fis wal ard, ya'lamu syirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Dia lo mengetahui kan apa yang dikerjakan tuh secara lahir dan batin. Ya. Nah dalam soal ini Pak, mungkin ada kiat-kiat yang lebih kuat. Walaupun Bapak menyampaikan bagaimana cara menitipkan Pak untuk kafahnya ini Pak. Terus terang saya belum bisa Pak. Walaupun mengatakan inna sholati di sholati wa nusuki, yakin gitu. Tapi kadang memang alladzi yuwaswisu fi sudurin ini Pak, kadang-kadang ini. Nah itu mungkin ada satu kiat supaya lebih mantap. Kafahnya itu gimana? Sesuai antara ucapan ya dengan perbuatan yang dilakukan oleh secara zahir gitu. Jadi tadi kan wallahu fis wal ard ya'lamu syirrakum wa jahrakum wa la taksibun. Dalam satu hadis kalau nggak salah bahwa kita ibadah itu seolah kita berhadapan berhadap Allah kan. Betul. Kalau nggak bisa, kita yakin bahwa kita dilihat. Nah itu Pak masalahnya Pak. Ya, ya. Mungkin itu aja sebentar Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama sekali mungkin barangkali Pak, kelemahan kita di dalam ibadah, mungkin termasuk saya Pak, itu maksudnya dulu ya, awal-awal dulu ya, saya merasakan itu Pak, ini pengalaman. Kita belum paham betul arti dari setiap bacaan sholat. Itu langkah awal Pak. Jadi langkah awal itu adalah bacaan sholat, mulai dari takbiratul ihram itu kita memang paham, kita Allahu Akbar, ya. Jadi Allah Maha Besar itu kan bukan kita mengucapkan Allah Maha Besarnya, karena sholat nggak boleh pakai bahasa Indonesia kan. Tapi Allah Maha Besarnya itu kan ada di dalam kognitif kita kan. Di bagaimana kita membayangkan, memulai bahwa Allah itu adalah melingkupi kita. Kita berada di bawah kekuasaan Allah dan kita kecil sedang menghadap. Barangkali kayak beginilah Pak ya, kalau sekarang Bapak itu tinggi besar gitu kan, saya datang, kemudian saya kecil gitu kan, itu membayangkan Allah Maha Besar itu, dan beliau melihat apa yang kita lakukan, gitu, semuanya. Itu kan terbayang oleh kita, itulah yang kita munculkan dalam hati, bahwa Allah itu sedang lebih memperhatikan kita, dan kita sedang menghadap dia, walaupun Allah selalu memperhatikan kita ya, di luar sholat pun Allah memperhatikan kita. Nah kuncinya itu adalah memang itu. Jadi ketika kita mengatakan, kalau kita Bapak menggunakan ayat tadi sebagai doa iftitah ya, inna sholati wa nusuki wa mahya, itu kan jelas. Inna sholati ini, sholat saya ini, itulah saya lakukan untuk Allah kan. Dan untuk Allah, lillah kan ujungnya itu. Dan semua ibadah-ibadah yang lain pun gitu kan, itu saya lakukan itu. Bahkan hidup saya pun itu adalah saya serahkan kepada Allah gitu. Allah, mati saya pun adalah kena Allah gitu. Itu kan kalau kita nggak tahu maknanya Pak yang kita baca itu, mana mungkin kita bisa khusyuk gitu kan. Dan bisa untuk yang kata-katakan tadi kafah dalam artian kualitas gitu. Kalau tadi Bapak katakan kafah itu kan bisa kita artikan secara kuantitatif itu adalah semua dimensi. Ya, semua sisi kehidupan, kayak itu kafah kan. Tapi bisa kita artikan kafah itu dalam artian kualitatif. Ya, itu mungkin yang Bapak maksud tadi. Jadi kalau diartikan seperti itu, bisa kita katakan adalah Islam holistik. Holistik itu adalah sesuatu yang bersifat menyeluruh dan mendalam. Holistik. Ya. Ini bahasa-bahasa orang orang etnografi itu kan gitu Pak. Jadi dia katakan bahwa holistik itu apa? Menyeluruh dan dalam. Jadi kalau bisa kita katakan kafah itu lebih dekat kita terjemahkan dengan holistik itu ya, secara terminologi ilmiah kalau bagi saya. Jadi tidak bisa katakan kafah itu adalah total. Total bisa saja hanya kuantitatif. Ya, dalam artian ibadah, muamalah segala macam, tapi tidak dalamnya. Nah, itu yang dimaksud oleh Bapak tadi. Bagaimana juga masuk secara kuantitatif semua dimensi secara kuantitatif, bagaimana juga dalam secara kualitatif. Nah ini mungkin lebih dekat kita, kalau menurut saya itu lebih pada
holistik terjemahannya, yang disebut dengan kafah itu. Kira-kira gitu barangkali Pak. Baik, silakan mungkin ada yang lain, Bapak. Gimana? Atau cukup? Karena udah mau 8:30. 9:30, maaf ya. Maaf Bapak Ibu semua. Gimana? Pak Juanda? Nggak ada diskusi Pak Juanda? Cukup. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita tutup ya pengajian kita malam hari ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.